Oke, kita mulai untuk materi kuliah kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita kali ini adalah materi tindak pidana kebedaan terhadap kebedaan KUHP baru. Apa yang menjadi capaian kompetensi ketika mempelajari materi hari ini agar Anda mengetahui eh, kualifikasi beberapa bentuk tindak pidana terhadap kebendaan dalam KUHP baru dan bisa membedakan lingkup tindak pidana tertentu dengan tindak pidana kebendaan tertentu dengan tindak pidana kebendaan yang lain. Nah, itu yang menjadi capaian kompetensinya. Slide pertama, kita langsung masuk ke materi tindak pidana pencurian. Itu yang pertama. Tindak pidana pencurian dalam KUHP baru ini ada beberapa bentuk tindak pidana pencurian. Ada tindak pidana pencurian biasa, ada tindak pidana pencurian khusus. Ini saya pakai bahasa tindak pidana pencurian khusus. Karena tindak pidana pencurian khusus ini ada beberapa ayat. Tindak pidana pencurian bisa dilihat dari jenis jenis barang atau benda yang dicuri. Terus juga dilihat dari tindak pidana pencurian khusus ini dilihat dari keadaan atau situasi tertentu. Terus juga dilihat dari waktunya, kemudian dilihat dari caranya, dan terakhir dilihat dari jumlah pelakunya. Jumlah pelakunya. Nah, jadi tindak pidana pencurian dalam pasal 47 46 KUHP, dalam pasal 476 KUHP ini ancaman pidananya 5 tahun maksimal dan denda 500 juta. Ini kategori 5. Ini pencurian biasa. Setiap orang yang mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya dengan maksud ingin memiliki secara melawan hukum ini. Karena pencurian ancaman pidananya maksimal 5 tahun dan denda maksimal atau denda maksimal 500 juta di sini untuk kategori 5. Yang kedua, klasifikasi yang kedua, pasal 477 ini pencurian khusus tadi. Ancaman pidananya ini maksimal 7 tahun penjara dan maksimal denda 500 juta. Perbedaannya hanya pada ancaman pidana penjara saja. Tapi kalau dendanya sama, kategori 5. Kategori 5. Nah, ini saya bagikan berapa bentuk pencurian. Saya menamakan ini dengan pencurian dalam bentuk khusus. Yang pertama dilihat dari jenisnya. Dilihat dari jenisnya di sini kalau ini ayat 1 pasal 477 ayat 1-nya. Dilihat dari jenis yang pertama ini pencurian terhadap benda suci keagamaan atau kepercayaan. Terus yang kedua, benda purbakala. Terus yang ketiga, pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian orang lain. Itu terus kemudian itu ABC ayat 1. Pasal 477 ayat 1 ABC. Berikutnya pasal 477 ayat 1D-nya ini dilihat dari keadaan atau situasi. Keadaan atau situasi. Misalnya pencurian dilakukan saat kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas, jalan, huru hara, pemberontakan, atau perang. Nah, ini masuk dalam pencurian dalam bentuk khusus, dilihat dari keadaan atau situasi.
Selanjutnya pasal 477 ayat 1 huruf E, ini dilihat dari waktu. Nah, kalau dilihat dari waktu ini pada malam hari, ini dalam rumah atau dalam perkarangan tertutup. Terus jika dilihat dari caranya, 7 ayat 1 E-nya, sorry, F bukan E, F. Ini dilihat dari caranya. Jadi pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu atau jabatan palsu. Nah, ini masuk kategori khusus ancaman pidananya sama 7 tahun dan maksimal dan denda 500 juta maksimal. Nah, berikutnya yang terakhir, ini pasal 477 ayat 1 huruf G, yang terakhir ini pencurian dalam bentuk khusus dilihat dari jumlah pelakunya. Ini lebih dari satu atau secara bersama-sama dan bersekutu. Nah, ini bersama-sama dan bersekutu. Nah, jika, ini juga ada pada tambahan pada ayat 2-nya, 477 ayat 2, jika pencurian dilihat dari waktu tadi, digabung dengan cara, dilihat dari cara, dan dilihat dari jumlah, dilakukan secara bersamaan, maka ancaman pidananya ditambah ancaman pidananya ditambah 2 tahun jadi 9 tahun. Yang tadinya 7 tahun menjadi 9 tahun. Ini kalau dilihat dari waktu, misalnya pada malam hari, kemudian caranya memanjat, merusak, membongkar rumah, terus bersekutu, jumlah pelakunya lebih dari satu orang, ini perampokan kan. Kalau bahasa sosialnya itu perampokan, lebih dari satu orang pelakunya secara bersama-sama, nah maka ancaman pidananya 9 tahun. Ancaman pidananya 9 tahun. Next, singkat saja. Pencurian ringan. Pencurian ringan itu diatur pada pasal 479, 478. Nah, jika pencurian biasa, pencurian khusus dalam bentuk jumlahnya tidak dalam rumah atau perkarangan tertutup, dan nilai barangnya tidak lebih dari 500.000, maka diancam denda maksimal 10 juta. Ini kategori 2, jadi denda maksimal 10 juta. Ini masuk kategori pencurian ringan, kalau nilai kerugian itu nggak sampai 500.000. Lebih dari 500.000. Nah, ini masuk kategori pencurian ringan. Dasarnya pasal 478. Selanjutnya, klasifikasi selanjutnya, pencurian dengan kekerasan, curas. Kalau dalam bahasa di kepolisian itu disingkat dengan curas. Ini pasal 477, ancaman pidana 477, 479, sorry. 479 maksimal tahun. Nah, juga ada curat, pencurian dengan pemberatan. Nah, ini pencurian dengan pemberatan. Kalau 4 perbedaannya apa? 479 dan 479 ayat 1 dan 479 ayat 2. Yang di atas itu pencurian dengan kekerasan itu 479 ayat 2. Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian kekerasan atau ancaman kekerasan. Ancaman pidananya 9 tahun maksimal. Sementara kalau curat, pidana penjaranya 12 tahun. Pidana penjaranya 12 tahun. Nah, ini dilakukan pada malam hari, di rumah, di jalan umum, di dalam kendaraan yang sedang berjalan, pencurian, tak membongkar, memanjat, yang mengakibatkan luka berat bagi orang lain, nah, luka berat terhadap orang lain atau korban, terus secara bersama-sama atau bersekutu, nah ini ancaman pidananya 12 tahun. Nah, jika perbuatan tersebut misalnya mati korbannya, maka pidananya ditambah menjadi 15 tahun. 15 tahun. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau ayat 2 mengakibatkan matinya, maka dipidana penjara paling lama 15 tahun. Ini korban mati. Terus, jika perbuatan dimaksudnya juga ada penjelasan tambahan. Nah, ini kalau
jika perbuatan tadi misalnya gabungan dari ayat 1, perbuatan yang ada pada ayat 1 tadi, pencurian dengan kekerasan tadi, mengakibatkan luka berat atau matinya orang, ini dilakukan secara bersama-sama, ancaman pidananya bahkan lebih diperberat jika mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Nah ini ancaman pidana misalnya kalau yang pencurian dengan pemberatan tadi pidananya 12 tahun saja, ini 15 ya. Tapi kalau misalnya dilakukan malam hari dengan kekerasan, terus membongkar rumah, memanjat rumah, terus mengakibatkan matinya korban, makanya pidananya bisa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal maksimal 20 tahun. Berikutnya pasal 480 sorry. Ini pencurian dalam keluarga. Pencurian dalam keluarga. Selanjutnya pencurian dalam keluarga. Ini klasifikasi dari tindak pidana pencurian. Nah, kalau pencurian dalam keluarga, jika pencurian dalam keluarga ini tidak pisah ranjang atau tidak pisah harta kekayaan, maka dia tidak dipidana. Ini penjelasannya. Jadi suami istri yang belum pisah ranjang, yang belum pisah tempat tidur, belum pisah meja, tempat tidur, pisah ranjang tadi, dan tidak pisah harta kekayaan, maka penuntutannya tidak dapat dilakukan. Misalnya suami nyuri, ya masih tinggal serumah, masih biasa, tapi suaminya diam-diam perlu uang, maka dicuri emas istrinya misalnya. Maka ini tidak dapat dilakukan penuntutan pidana. Tapi jika yang sudah pisah ranjang misalnya sudah dalam keadaan dalam proses perceraian misalnya, tapi perceraiannya belum selesai, putusan pengadilan agamanya belum ada, maka ini masuk kategori pencurian dalam keluarga. Tapi penuntutannya dilakukan dengan pengaduan dari korban, suami atau istri yang jadi korban. Ini kalau perbedaannya itu terletak pada jika sudah pisah ranjang atau pisah meja atau pisah harta kekayaan. Nah, deliknya delik aduan dapat dilakukan jika ada pengaduan dari suami atau istri yang menjadi korban. Kalau yang ayat pertama ayat 1 tadi, ini jika tidak bisa ranjang maka tidak dapat dilakukan penuntutan. Jika tidak bisa harta benda, harta kekayaan maka tidak bisa dilakukan penuntutan. Ini pencurian dalam keluarga. Pasalnya 481. 481. Ternyata pasal 481 pencurian dalam keluarga ini ada mengakomodir kepentingan kearifan lokal. Ini kelompok masyarakat tim matriarkat ini kekerabatan yang dipegang oleh perempuan. Nah, dalam masyarakat yang menggunakan sistem matriarkat, ini biasanya sukunya suku Minang, ini pengaduan dapat dilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan ayah. Dilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan ayah. Selanjutnya, tindak pidana pemerasan. Bentuk tindak pidana pencurian yang kedua, pencurian. Bentuk tindak pidana kebendaan yang kedua itu pemerasan dan pengancaman. Pemerasan, ini masuk kategori delik biasa, diatur pada pasal 482 KUHP baru. Pengancaman itu deliknya delik aduan, pasalnya pasal 483. Sedangkan kalau pemerasan dan pengancaman dalam keluarga, pemerasan pengancaman dalam keluarga ini delik aduan, 484 pasalnya, delik aduan. Sama tadi kalau pasti pisah, kalau suami sama istri ngancam suami tapi belum bisa ranjang, belum bisa meja, belum bisa, tetap tidak bisa dilakukan penuntutan. Yang bisa dilakukan penuntutan itu pemerasan atau pengancaman, tapi suami istri itu sudah bisa ranjang, sudah bisa meja, sudah bisa harta kekayaan, putusan pengadilannya belum, tapi dia sudah tidak serumah, sudah berbulan-bulan misalnya.
pengadilan belum dilakukan, putusan pengadilan belum ada untuk perceraiannya, maka itu masuk delik aduan. Delik aduan. Jadi pemerasan atau pengancaman, maka istri atau suami jadi korban yang dapat mengadu. Berikutnya tindak pidana penggelapan. Tindak pidana yang ketiga, tindak pidana penggelapan. Ada beberapa klasifikasi dari tindak pidana penggelapan. Yang pertama adalah penggelapan biasa, 486. Ancaman pidananya 4 tahun, 200 juta maksimal, atau 200 juta, dan 200 juta ini kategori 5. 200 juta ini kategori 4. Kategori 4. Jadi denda kategori 4. Berikutnya ada penggelapan ringan, nah, pasal 487. Ini yang bukan ternak, yang bukan sumber mata pencarian, dan nilainya tidak lebih dari 1 juta. Jadi kalau penggelapan yang nilainya tidak lebih dari 1 juta itu penggelapan ringan. Ancaman pidananya kategori 2, dendanya 10 juta maksimal, dan ini ancamannya denda saja, dia tidak ada penjara. Tapi kalau penggelapan biasa ada penjara atau denda. Terus penggelapan dengan pemberatan, pasal 488. Ini penggelapan dengan pemberatan ini, pelaku ada hubungannya dengan kerja, ada hubungan kerja atau ada profesi. Ini mendapat upah dari tugas, misal dia sebagai apa? Misalnya di sini suatu barang dititipkan padanya. Kemudian barang tersebut dia mendapat upah dari barang tersebut, tiba-tiba barang tersebut digelapkan, diambil sebagian. Maka yang bersangkutan tuh dipidana, bisa diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta. Itu penggelapan dengan pemberatan. Berikutnya ada penggelapan khusus. Nah, kalau penggelapan khusus ini ya penggelapan yang dilakukan oleh orang yang ada tanggung jawab khusus pada benda tersebut, misalnya harta warisan dititipkan pada dia, kemudian digelapkan, terus juga seorang wali yang mendapat hak untuk menjaga harta warisan seseorang yang dia walikan. Kalau hubungan pekerjaan itu pasal 488, petugas jasa pengiriman barang, tiba-tiba barangnya kirim 10 oleh si petugas, tinggal 8, misalnya 2-nya diambil oleh si petugas, itu jasa pos lah misalnya. Maka pasal 488 kenanya, karena ini penggelapan dengan pemberatan. Yang tentu kalau ini ada khusus pada benda yang digelapkan oleh si pelaku. Ini pasal 489. Di penggelapan dengan pemberatan dan penggelapan dengan khusus, dalam bentuk khusus. Berikutnya, tindak pidana perbuatan curang. Ada beberapa tindak pidana perbuatan curang. Pertama itu penipuan, pasal 492. Ini kalau penipuan ini paling lama ancaman pidananya 4 tahun dan pidana dendanya paling banyak kategori 5. Kategori 5 ini 200 juta kalau nggak salah. Kategori 5 200 juta. Syarat 500 juta. Jadi penipuan itu 500 juta maksimal ancaman pidana dendanya, dan 4 tahun ancaman pidana penjaranya. Yang kedua, tindak pidana perbuatan curang ini penipuan barang. Penipuan barang. Saya sebutkan di sini penipuan barang. Pidana penjara paling lama 2 tahun, ancaman pidananya 2 tahun. Dan pidana denda kategori 4 200 juta. Ini penjual yang menipu pembeli, menyerahkan barang yang selain yang telah ditentukan si pembeli.
Beli barang A tapi dikasih barang B. Beli barang yang katanya ori tapi kok dikasih barang yang tidak ori misalnya. Keadaan sifat atau banyaknya barang. Sifat banyaknya barang yang diserahkan. Berikutnya pasal 494 ini penipuan ringan. Nah, penipuan ringan ini yang tidak lebih kerugiannya tidak lebih dari 1 juta. Masuk pencurian ringan. Pidananya di sini denda saja. Kategori 2. Kategori 2 ini 10 juta. Dendanya cuma denda saja, zaman pidananya. 10 juta. Terus pasal penipuan pengakuan palsu hingga orang lain menderita kerugian. Pasal 495. Pengakuan palsu orang lain menderita kerugian. Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi melalui pengakuan palsu dengan tidak memberitahukan keadaannya dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun. Pengakuan palsu. Jual barang sudah rusak, katanya belum rusak. Tiba-tiba ketika diperiksa sudah rusak barang. Terus pasal 496, perbuatan tidak membayar pengguna jasa. Nih, penipuan terhadap penipuan tidak membayar penuh penggunaan jasa. 496. Memperoleh secara curang suatu jasa tertentu untuk diri sendiri atau orang lain atau pihak ketiga tanpa membayar penuh penggunaan jasa tersebut. Terus penipuan dalam perhutangan ini tidak melunasi. Janji akan melunasi, diberi utang tapi tidak melunasi. Ternyata kena juga pada pasal 497. Setiap orang yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli barang dengan maksud untuk menguasai barang tersebut bagi diri sendiri, bagi orang lain, tanpa melunasi pembayaran. Kalau saya mengartikan di sini penipuan dalam perhutangan. Terus berikutnya tipu muslihat pengguna asuransi umum. Asuransi umum. 498. Terus penipuan kerugian kendaraan 499. Merusak barang asuransi dengan jika dapat klaim asuransinya maka barangnya dirusak, mobilnya dirusak. Terus berikutnya penipuan dalam memperbesar harga barang dagangan, ini pasal 500. Paling lama ancamannya 2 tahun. Pidana denda kategori 3. Kategori 3 di sini 500 juta. 50 juta. Dendanya maksimal 50 juta. Selanjutnya penipuan produsen pangan juga. Penipuan produsen pangan pasal 501. 502. Menjual menukar pasal rusak batas ini penipuan jumlah harga, penipuan dalam memperbesar harga pasal 500. Ini penipuan dalam memperbesar harga barang dagangan. Terus di sini penipuan produk pangan. Pasal 504 untuk produk pangan. Ini kalau ikatan kredit di sini juga
menjual, menukar, membebani dengan ikatan kredit suatu hak tanah negara. Ini negara diikat kredit sebagai jaminan kredit. Ini pasal 402, 502. Kalau yang pangan tadi 504. Menjual, menukar, membebani juga ikatan kredit. Ini juga masuk pasal 502. Atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak tersebut padahal orang lain berhak atas dan turut atas tanah tersebut. Tanah orang yang dijaminkan juga masuk dalam tipu muslihat. Perbuatan curang. Jaminkan tanah orang lain ke bank misalnya, ke kredit. Tanah orang lain. Menyewakan sebidang tanah punya orang lain juga yang masuk kategori perbuatan curang. Ancaman pidananya sama tadi. Ancaman pidananya paling lama 5 tahun penjara. Ada kategori 500 juta di pasal 502. Ini penipuan dalam kredit biasanya. Berikutnya pada pasal ini menjual barang palsu, makanan palsu, minuman palsu, obat palsu. Pasal 503. 504 tadi penipuan produk pangan. Terus perbuatan merusak batas perkarangan dan hak tanah orang. Ini juga pasal 505. 505. Berikutnya menjual surat utang suatu negara. Surat utang suatu negara atau barang atau bagian dari negara tersebut, jual saham, yayasan, perkumpulan dan sebagainya. Ini paling lama 4 tahun. Berikutnya perusahaan atau korporasi yang mengumumkan neraca yang tidak benar. Ini juga kena pasalnya pasal 508. Pengusaha perusahaan komisaris korporasi yang mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar. Masuk kategori tipu muslihat. Tapi masuk kategori perbuatan curang. Paling lama ancaman pidananya 1 tahun 6 bulan. Nah, pidana denda itu kategorinya kategori 3. Kategori 3 tadi 50 juta. Berikutnya advokat gugatan palsu. Masukkan gugatan palsu. Keterangan palsu suami atau istri dalam perceraian juga. Kreditur yang mengajukan permohonan pilot memberi keterangan palsu juga. Ini pasal 509. Paling lama 1 tahun. Denda paling banyak 50 juta. 50 juta. Itu saja materi tindak pidana terhadap kebendaan. Ada beberapa bentuk dan dari bentuk-bentuknya terdapat beberapa klasifikasi. Klasifikasi. Selamat mempelajari dan jangan lupa dicatat dan dipahami biar nanti Anda ketika memecahkan suatu peristiwa di lapangan Anda bisa menentukan ini tindak pidana kebendaan masuk dalam bentuk yang mana dan klasifikasi apa. Masuk dalam bentuk yang mana dan klasifikasi apa. Tadi kan ada pencurian, ada penggelapan, ada penggelapan, terus ada perbuatan curang, terus ada pemerasan, pengancaman. Ini bentuk-bentuk tindak pidana terhadap kebendaan. Masing-masing bentuk-bentuk tadi mempunyai klasifikasi tersebut.
Oke, saya rasa cukup untuk materi eh, kali ini. Saya tutup perkuliahan dan penyampaian materi tindak pidana terhadap kebendaan. Jangan lupa dipelajari. Yang kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.